Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas FKSB, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi. Apa aja di dalamnya? Mari kita simak video berikut. Implementasi ajaran Madinah oleh Nabi Muhammad dan memahami pesan-pesan Madinah adalah materi yang akan saya bawakan pertama. Kisah hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari tanah kelahiran beliau, yaitu Mekah yang penuh berkah, menuju Yatsrib yang kelak beliau ubah namanya menjadi Madinah. Madinah adalah kisah penuh hikmah, inspirasi, dan nilai, bahwa berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah penuh dinamika dan tantangan, perlu strategi dan pendekatan, perlu keteladanan dan kesabaran maksimal. Mari kita perhatikan dengan seksama apa saja pesan Madinah baginda Rasulullah SAW yang syarat nilai tersebut. Yaitu 1. Tebarkanlah salam. Pesan perdamaian yang dibawa baginda Rasulullah SAW ini adalah salah satu prinsip fundamental seorang muslim. Bahkan manusia secara umum sejatinya menjalankan pesan ini. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa seorang muslim mempunyai hak terhadap muslim lainnya. Salah satunya adalah mengucapkan salam bila berjumpa dengan muslim lainnya. 2. Berbagi. Jangan menunggu kaya dan mampu untuk berbagi. Justru dengan berbagi, Allah akan bikin kita jadi kaya, yaitu kaya hati dan kaya harta. Allah akan mampukan kita, insya Allah. Kalau orang kaya rajin sedekah, itu mah biasa. Tetapi orang miskin dan susah, lalu ia rajin bersedekah, itu baru luar biasa. Sebab ia mengalahkan egonya, ia mendahulukan keperluan saudaranya, dan yang utama adalah bahwa ia telah taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sambunglah tali persaudaraan. Falsafah hidup yang diajarkan orang tua kita yaitu 1000 teman masih kurang, 1 musuh terlalu banyak. Nampaknya selaras dengan Islamic value yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sebab silaturahim mendapat porsi khusus dalam agama kita. 4. Salatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Saya memaknai perintah ini sebagai upaya optimalisasi diri yang dalam bahasa agama kita mengenal mujahidah, bahkan hanya dalam sisi ibadah, tapi dalam banyak sektor di kehidupan kita. Seakan baginda Rasul SAW mengingatkan kita, hai kaum muslimin, bangkitlah, datang ke Allah, libatkanlah Allah dalam semua urusanmu, tunjukkan loyalitas, tunjukkan rasa cintamu padanya, agar dia pemilik pengatur semesta ini. Dia juga yang punya masa depan kita, ruang dan waktu kita, cita-cita, asa, dan hajat, serta impian kita. Maha menggenggam jiwa kita, selalu merahmati dan membimbing kita. Oke, materi yang kedua, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompoknya. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas produktivitas dari bawahan dan sebuah kelompok, memotivasi bawahan untuk bekerja demi tercapai sasaran organisasi dan memuaskan kebutuhan mereka pada tingkat yang lebih tinggi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang dilibatkannya, ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar lagi seperti perampokan, perampasan, pencurian, korupsi, manipulasi, pemalsuan, dan yang lainnya. Nyatanya tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Materi yang ketiga, prophetical leadership atau dosa-dosa terhapuskan.
Rasulullah bersabda, apakah kamu tahu bahwa Islam menghapus dosa sebelumnya? Sesungguhnya hijrah menghapus dosa sebelumnya dan haji menghapus dosa sebelumnya. Melaksanakan amal ibadah unggulan. Dari Abi Hurairah berkata, ditanya Rasulullah SAW, amal apakah yang paling utama? Rasulullah berkata, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apalagi? Rasulullah berkata, jihad dalam jalan Allah. Kemudian apalagi? Rasulullah berkata, haji mabrur, berjihad fisabilillah. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW berkata, terdapat jihad yang besar dan kecil, dan adapun bagi perempuan berhaji dan umroh. Dari Anasai, dari Utsman bin Sulaiman dari neneknya, ibu dari bapaknya berkata, datang seorang kepada Nabi SAW berkata, aku ingin berjihad dalam jalan Allah. Maka Nabi bersabda, aku tunjukkan jihad kepadanya jika ada duri di dalamnya. Materi yang keempat, bahaya pembaruan atau energi istidraj. Pada pembahasan ini kita akan mengenal istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu memiliki makna azab berwujud kenikmatan. Ketika seseorang muslim bermaksiat dan jarang beribadah, namun hidupnya terus dilimpahi kenikmatan, ini adalah tanda istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya. Ia akan terjebak pada kenikmatan dunia, padahal semakin lalai dalam ibadah dan kewajibannya ditinggalkan, semakin besar pula siksa pedih baginya pada di hari pembalasan. Rasulullah SAW pernah bersabda, bila kamu melihat Allah memberi hamba dari perkara di dunia diinginkannya, padahal dia terus berada di dalam kemaksiatannya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah SWT. Hadis riwayat Ahmad. Istidraj ini bahaya bagi diri sendiri karena akan melalaikan diri dari tanggung jawab agama yang membuat orang terpedaya dan bisa membinasakan dan membuat pribadi angkuh dan tidak beriman. Istidraj ini bahaya bagi diri sendiri karena melalaikan diri dari tanggung jawab agama yang membuat orang terpedaya dan bisa membinasakan dan membuat pribadi angkuh dan tidak beriman. Jika sudah begitu, kehancuran dipastikan akan menunggunya. Begitu pula kehidupan dalam lingkup masyarakatnya. Istidraj akan membuat masyarakat melenceng dari kewajiban beragama karena teralihkan oleh kenikmatan yang semu. Materi yang terakhir, energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Ibnu Khaldun menulis tentang ilmu tasawuf. Orang-orang yang tekun beribadah itu dikenal dengan nama golongan tasawuf. Abdullah bin Nuh menjelaskan bahwa tasawuf adalah suatu bagian yang jauhari dari risalah Nabi Muhammad SAW berupa akhlakul karimah, sesuatu yang asli dalam Islam dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Penulis Tariq Al-Baghdadi mencatat bahwa Al-Mutawakkil Khalifah bin Abbas yang berkuasa di Baghdad pada waktu itu, di waktu negara dilanda peperangan, berseru kepada ahli buah Sufiyah, maka berdatanglah mereka dengan cepat dari setiap pelosok, sehingga merekalah merupakan tentara yang unggul tak terkalahkan. Merekalah yang menyelamatkan wilayah-wilayah negara dan menjaga perbatasannya. Contoh pembaruan di negara muslim. Perjalanan sejarah negara-negara yang mayoritas muslim tidak terpisahkan dengan peran sufi. Di samping sebagai gerakan memungkinkan agama melalui tauhid, juga berperan sebagai mesin penggerak utama nasionalisme untuk mengembangkan kolonialisme. Misalnya, sebagaimana dijelaskan dalam Surya Negara, gerakan tasawuf di beberapa kawasan sebagai berikut. Tantangan abad 21. Tantangan abad 21 bukan hanya ancaman fisik, tapi lebih pada mindset atau pola pikir melalui berbagai modus yang sejalan dengan arus modernisasi teknologi informasi yang berdampak pada kerusakan tatanan nilai sehingga semakin jauh pada tauhid sebagai nilai Mekah dan Madinah dan meruntuhkan nasionalisme dan jatuh pada kolonialisme baru. Oke, segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.